Halo guys, selamat datang di channel Lime. Selama ini gue sudah menghilang 2 bulan ya, dan gue jarang upload di channel ini cuy. Tapi tenang aja, gue bakal ngupload lagi tuh kalaupun sempat ya. Dan di sini gue bakal ngebahas seluruh alur cerita dari anime Horimiya dan yang rilis pada bulan Januari tanggal 10 ya guys ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, gue mengingatkan kalian untuk menekan tombol like, share, and subscribe supaya gue tetap semangat untuk ngupload video-video selanjutnya guys ya. Dan selamat menonton cuy, let's begin. Cerita diawali dengan seorang wanita yang bernama Kyoko Hori. Kita sebut aja Hori. Hori adalah wanita yang sangat cantik dan juga populer di sekolahnya. Satu hari adiknya Hori yang bernama Shota pulang ke rumah dengan hidung yang berdarah karena terjatuh dan ditolong sama seseorang yang ternyata teman sekelasnya Hori yang bernama Miyamura. Tapi Miyamura memiliki penampilan yang berbeda. Saat di sekolah, Miyamura berpenampilan seperti layaknya seorang pendiam dan juga otaku. Tapi kalau di luar, dia penampilannya seperti layaknya seorang berandalan, berbintik dan juga bertato. Saat di sekolah, Hori menemui Miyamura kembali dan memintanya untuk datang kembali ke rumahnya Hori karena Shota ingin bertemu dengan Miyamura. Makin hari hubungan Miyamura dan Hori semakin dekat, dan juga Miyamura sering datang ke rumah Hori saat pulang sekolah. Hori menyuruh Miyamura untuk membeli telur untuknya. Saat di jalan, tak disengaja Miyamura bertemu dengan temannya Hori yang bernama Yuki Yoshikawa. Setelah berbelanja telur, akhirnya Miyamura sampai ke rumah Hori dengan ngos-ngosan karena kecapean. Setelah itu Hori menyiapkan makanan. Satu hari akan ada kelas renang. Tentu saja Miyamura panik dong, karena kan dia bertato dan juga berbintik. Dan juga saat temannya Hori meminjam buku catatannya Hori, dan saat itulah Ishikawa mendekati Miyamura dan ternyata Ishikawa menyukai Kyoko Hori. Setelah itu kelas renang akan dimulai, tetapi Miyamura malah memakai baju musim dingin. Padahal masih musim panas, dan Ishikawa pun heran dengan Miyamura dan Miyamura menunjukkan bintik dan juga tatonya. Setelah itu mereka pun bolos pelajaran kelas renang dan mereka pun ngobrol berdua di atas atap. Ishikawa pun berniat untuk menembak Hori. Apakah Ishikawa diterima atau ditolak guys ya? Setelah kejadian itu Miyamura berjaga jarak dengan si Hori. Setelah itu Ishikawa pun langsung menyatakan perasaan cintanya ke Hori dan ditolak. Kasihan buat dia tuh. Entah gimana nasibnya dia tuh guys ya. Oke lanjut. Suatu hari terjadi keributan antar ketua OSIS dengan Hori. Hori dituduh karena Hori belum menyerahkan semua berkasnya. Padahal Hori telah menyerahkan semua berkasnya. Kenapa kok bisa kurang? Jadi saat Remi berlari nggak sengaja dia tertabrak Miyamura. Hasil bekasnya terjatuh dan saat Miyamura membantu, ternyata ada satu berkas yang ketinggalan dan Remi menjawab bahwa mungkin saja itu tidak penting. Mata kok tidak penting? Singkat cerita, hubungan Hori dan juga Miyamura semakin dekat. Bahkan Miyamura udah dekat banget dengan orang tuanya Hori dan orang tuanya Hori, dan juga Miyamura sering bermain ke rumahnya Hori seperti makan bersama adiknya dan juga Hori. Singkat cerita, ayahnya Hori pulang. Ayahnya Hori bernama Kyosuke dan ibunya bernama Yuriko. Ayahnya Hori bertanya kepada Miyamura, apakah kalian pacaran? Dan langsung dijawab oleh Hori, ya. Dan dimulailah kisah cinta dari Hori itu Miyamura, anjay. Setelah selesai makan-makan, Hori langsung mengantar Miyamura keluar sambil bergandengan tangan. Apakah kalian masih ingat bahwa saat Ishikawa menembak Hori, sebenarnya ada seseorang yang menyukai si Ishikawa yang bernama Kono Sakura. Oh ya, sebenarnya ada karakter yang belum gua sebut, jadi bakal gua sebut di sini. Jadi karakternya itu ketinggalan, lupa gua sebut guys ya. Yang pertama ada Kakeru Sengoku sebagai ketua OSIS.
2. Remi sebagai anggota OSIS, 3. Shindo sebagai teman SMP-nya Miyamura, dan keempat ada Shu Lura sebagai temannya Miyamura dan Akane Yanagi. Oke, itu dulu karena baru muncul karakternya itu yang baru muncul, jadi nanti bakal gua sebut lagi. Oke, lanjut. Seperti biasa Miyamura selalu datang ke rumahnya Hori dan selalu disambut oleh ibunya dan ayahnya. Bahkan Miyamura dibolehkan nginap di rumahnya Hori, anjay nggak tuh? Nginap dah tuh. Hari pun berganti saat Hori dan Miyamura mau berangkat ke sekolah. Gak sengaja dilihat sama anak sekolah yang sama dengan Hori dan Miyamura. Dan berita Miyamura yang nginap di rumah Hori telah sampai ke sekolah, bahkan satu sekolah merumpikan si Miyamura yang nginap di rumahnya Hori. Singkat cerita, Miyamura langsung mengganti stylenya yang tadinya suram dan juga otaku menjadi tampan dan juga cool. Karena sudah menjadi tampan dan juga cool, dia langsung didekatin sama 4 cewek nggak tuh guys, nanggung nggak tuh. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Miyamura telah punya pacar coy, anjay nggak tuh, udah punya pacar ya sekarang ya. Setelah pulang sekolah seperti biasa dia selalu ke rumahnya Hori ya. Dia selalu ke rumahnya Hori ya guys ya, entah kenapa, betah kali ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, saat Hori dan Miyamura berjalan, ada seseorang yang mengikutinya. Orang itu adalah Honoka Sawada. Hori dan Miyamura Oke guys, jadi nama Hori dan juga Miyamura kalau lagi berduaan itu bakal gua singkat aja jadi Horimiya sesuai judul animenya cuy ya. Oke, lanjut. Dan ternyata si Sawada ini menyukai si Hori, dan pas anime episode rilis waktu itu gua berpikir dia menyukai si Miyamura guys. Ternyata salah guys. Dia malah menyukai si Hori. Anjay nggak tuh? Dia suka sama cewek, gila. Singkat cerita, Yuki pengen membuat kue untuk si Ishikawa. Ternyata si Yuki juga menyukai Ishikawa dan Sakura juga menyukai Ishikawa. Kira-kira siapa yang bakal diterima? Oke, lanjut. Setelah itu Yuki membuat kue yang sangat hitam, yang gua nggak tahu rasanya akan seperti apa sih. Gua ngebayangin mungkin itu nggak enak banget ya. Tentu saja untuk membuat kue pertama kali butuh proses, bukan berarti baru belajar bikin dah langsung bisa. Semua itu butuh proses ya. Singkat cerita, tiba-tiba saja Miyamura pergi ke Hokkaido selama 5 hari. Oke, kita akan skip. 5 hari pun berlalu. Kini si Hori pun bergegas ke rumahnya Miyamura, dan kebetulan Miyamura juga keluar dari rumahnya dan mereka pun kembali lagi. Singkat cerita, saat Hori mengasih kotek ke kuku kakinya Miyamura, tiba-tiba Miyamura ingin melakukan bengis yang gua nggak tahu artinya apa. Dan setelah gua search di Google, ternyata bengis adalah kekerasan. Dan langsung aja Miyamura melakukan seperti foto yang gue kasih lihat ini guys ya. Suatu ketika si Yuki Ishikawa ini ditembak oleh seorang yang bernama Akane Yanagi. Dan Yuki pengen minta bantuan kepada Ishikawa untuk menjadi pacarnya untuk sementara hanya untuk menolak si Akane Yanagi ini ya. Saat Hori menuju rumah, nggak sengaja Miyamura ketemu teman SMP-nya lagi yang bernama Makio Tanihara. Dan sama seperti di SMP, Miyamura selalu dijauhin dan juga dibully, tapi itu tidak berlaku lama karena ada Hori di sampingnya dan juga Hori langsung mengajar mereka semua. Singkat cerita, hari pun berganti dan kali ini udah masuk ke musim dingin. Saat Horimiya berjalan tak disengaja, Miyamura ketemu dengan teman SMP-nya lagi. Tapi kali ini nggak dibully ya, karena suasana menjadi canggung antara Miyamura dan Tanihara, dan Hori pun langsung mencekik Tanihara karena Hori takut Miyamura direbut. Hori takut Miyamura direbut guys ya. Emang kocak sih Hori ini guys. Dan Hori bilang kepada Miyamura bahwa Hori nggak takut sama sekali kalau Miyamura dekat dengan cewek lain. Malahan Hori malah takut kalau Miyamura dekat dengan cowok lain seperti teman SMP-nya Miyamura, Shindo dan Tanihara. Gua nggak ngerti sama si Hori sih. Setelah itu Miyamura langsung jaga jarak dengan teman-temannya untuk memenuhi janjinya sama si Hori. Kocak sih ini, dia ngapain sih sampai kayak gitu ya.
Oke lanjut. Singkat cerita hari Natal pun tiba dan Hori Kyosuke Shota akan merayakannya, akan tetapi Miyamura tidak datang ke rumahnya Hori karena ada kesibukannya sendiri. Mendengar Miyamura nggak datang, Kyosuke dan Shota pun mengejar dan berteriak tidak jelas. Kurang lebih seperti ini guys. Kocak sih ini orang. Singkat cerita, hari Natal pun dimulai dan Miyamura pun datang ke rumahnya Hori. Sekilas mengantarkan kue dan si ayahnya Hori dan Shota pun kegirangan melihat Miyamura datang. Niatnya sih cuma sebentar di rumahnya Hori, tapi malah jadi 1 jam. Dan akhirnya Miyamura pun pulang dan Hori akan mengantarkannya sampai depan. Tapi 2 orang kocak ini malah ikut juga. Kan kocak, kalau Shota sih wajar aja guys ya, soalnya masih kecil lah. Ini ayahnya pun ikut juga. Ngapain ngantar orang sampai perlu rame-rame gitu ya kan. Oke lanjut. Setelah itu di perjalanan suasana menjadi romantis dan si Hori pengen tahu banyak hal tentang si Miyamura. Dan Miyamura menjawab, mari kita menikah. Anja, dia ngomong tanpa banyak basa-basi lagi cuy. Oke lanjut. Sekian diakhiri dengan musim dingin telah terganti menjadi musim semi, dan musim ini Horimiya dan kawan-kawannya akan lulus SMA cuy. Oke guys, jadi sekian dulu dari seluruh alur cerita dari anime Horimiya, dan gue bakalan ngelanjutin lagi ya yang sempat tertunda 3 bulan yang lalu, yaitu lanjutan manga Tonikaku Kawaii guys ya. Dan gue juga bakalan membuat ngerangkum light novel Data Life dan juga sama Toaru Majutsu no Index. Dari tunggu aja cuy. Tapi sebelum gua akhiri videonya, yang penting like, share, and subscribe terlebih dahulu guys ya, supaya gua semangat untuk mengupload video selanjutnya cuy. Dah.